Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asna Mariatul. Insya Allah akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kita masih ada di tema 9, subtema 2, benda dalam kehidupan ekonomi. Kita lanjut pada pembelajaran 4 sampai dengan 6. Anak-anak, pada tema yang lalu, kalian sudah belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan dikelola secara berkelompok. Kali ini, Ibu Guru akan mengingatkan kalian lagi tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun yang dikelola secara kelompok. Kita mulai dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama adalah pertanian, merupakan hasil usaha menghasilkan tanaman pangan, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lainnya. Berikutnya adalah perdagangan, merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga adalah jasa, merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan konsumen, seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah industri kecil, merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Seperti contohnya adalah usaha kerajinan, mebel, kursi, lemari, dan meja, industri keramik, industri anyaman, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta BUMS, dan koperasi. Kita mulai dengan BUMN. BUMN atau badan usaha milik negara atau juga disebut sebagai perusahaan negara, merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk BUMN sendiri terdiri atas perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Kemudian BUMD atau badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang dikelola oleh daerah yang bertujuan membangun perekonomian daerah. Contoh BUMN adalah Pertamina, Telkom Indonesia, BNI, PT KAI, PLN, Perhutani, Gada Indonesia, IPC, RNI, Pegadaian, dan masih banyak lagi. Untuk contoh BUMD adalah Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Papua, dan lainnya. Berikutnya yang ketiga adalah BUMS. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu orang atau beberapa orang yang bukan milik pemerintah. Bentuk BUMS adalah firma, perseroan terbatas atau PT, dan persekutuan komoditer atau CV. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang dan usaha dijalankan dengan satu nama. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik saham mendapatkan dividen. Kemudian yang terakhir adalah persekutuan komoditer atau CV. Adalah usaha yang hanya dijalankan oleh sebagian anggota karena terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Contoh BUMS adalah BCA atau Bank Sentral Asia, Unilever, serta Indofood. Berikutnya yang ketiga adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya adalah menyejahterakan anggotanya. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian bentuk koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, koperasi produksi merupakan koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil produksi anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi jasa, merupakan koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa. Dan keempat, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan dan pinjam. Terakhir, koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha. Contohnya adalah KUD atau Koperasi Unit Desa.
Kemudian yang selanjutnya adalah pola lantai. Kemarin kita sudah belajar tentang ini, Ibu Guru hanya mengingatkan saja. Ya, yang pertama adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal atau menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan atau ke belakang yang biasa disebut sebagai vertikal. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Oh ya anak-anak, untuk lurus ke samping itu disebut sebagai pola lantai horizontal. Kemudian anak-anak, kita lanjut ke materi tentang cara menyimpulkan iklan. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan iklan dengan seksama. Kedua, menuliskan hal-hal penting dari iklan. Dan yang ketiga, menyimpulkan maksud iklan dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Contohnya di sebelah kiri itu ada iklan tentang Big Burger. Kalian bisa membacanya dengan seksama, kemudian kalian menuliskan hal-hal penting dan dapat menyimpulkan maksud iklan tersebut. Iklan ini berisi tentang penawaran berupa menikmati paket burger super dari Big Burger hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp30.000. Kemudian anak-anak, kita kemarin sudah membahas tentang campuran. Dari yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal tentang campuran. Yang pertama adalah campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifat campuran sama dengan zat-zat penyusunnya. Nah, anak-anak, jangan lupa campuran dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Terakhir, hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun di rumah contohnya adalah bermain bersama adik, kemudian mengobrol bersama dengan ayah, ibu, atau adik maupun kakak. Kemudian yang kedua, hidup rukun di sekolah contohnya adalah berbagi bekal dengan teman sekelas. Yang ketiga, hidup rukun di masyarakat contohnya adalah ikut serta atau berpartisipasi pada kegiatan kerja bakti di sekitar rumah tempat tinggal kalian. Ya, anak-anak, itu adalah contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.